Ketemu lagi dengan saya Cynthia Tri Azhari dari kelas 11 TJKT 2. Teman-teman mau tahu nggak di video kali ini kita akan bahas tentang apa? Yuk tonton sampai selesai. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Kita masuk ke bab 20 yaitu Samba server. Di bab 20 ini terdapat 5 materi. Yang pertama, konfigurasi Samba read only. 2. Mengakses Samba share dari Ubuntu server. 3. Konfigurasi Samba write. 4. Mount Samba permanen. Dan yang terakhir, fix mount Samba permanen. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi Samba read only. Sebelumnya, apa sih itu Samba? Samba merupakan standar for Windows file sharing atau standar sharing untuk Windows. Jadi untuk sharing dari Linux ke Windows bisa menggunakan Samba. Nah, pada materi kali ini saya akan menginstal Samba servernya itu dari Ubuntu server. Lalu untuk mengirimkannya itu ke Ubuntu client. Di sini saya sudah login ke Ubuntu server dan sudah masuk ke root. Sebelum saya menginstal Samba servernya itu kita harus memastikan terlebih dahulu apakah si Ubuntu servernya ini sudah terhubung ke internet atau belum menggunakan perintah ping google.com. Lalu enter. Nah, di sini TTL berarti tandanya kita sudah terhubung ke internet. Lalu kita bisa langsung menginstalnya menggunakan perintah sudo apt install Samba, enter. Maaf tadi salah ya teman-teman, sudo apt install Samba, enter. Lalu ketik Y, lalu enter. Lalu setelah menginstalnya, di sini saya akan membuat directory untuk di-share ke dalam Ubuntu kliennya. Di sini kita bisa ketikkan mkdir /samba 10, lalu enter. Lalu saya akan cek menggunakan perintah ls/enter. Nah, di sini sudah ada file direktorinya yaitu Samba 10. Lalu di sini saya akan coba mengkonfigurasi filenya itu agar bisa di-share. Kita bisa ketikkan perintah nano/etc/samba/smb.conf. Lalu enter. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, setelah mengetikkan perintah yang tadi, kita bisa tuliskan seperti ini ya teman-teman di bawah. Lalu kita bisa menyimpannya menggunakan ctrl-x y lalu enter. Lalu untuk merestartnya kita bisa menggunakan perintah systemctl restart smd lalu enter. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengakses Samba share dari Ubuntu server. Di sini saya sudah berada di dalam Ubuntu client dan sudah masuk ke dalam root. Nah, lalu di sini saya akan memastikan terlebih dahulu apakah si Ubuntu client ini bisa di-ping ke Ubuntu server menggunakan perintah ping 10.10 lalu enter. Nah, ini hasilnya TTL, maka kita sudah berhasil. Lalu di sini saya akan mempraktekannya terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke file. Lalu kita klik ctrl, lalu kita bisa ketikkan smb /2 kali 10.10.10.3 lalu slash, lalu kita enter. Nah, dapat dilihat di sini ada directory yang sudah kita buat di Ubuntu servernya tadi. Lalu kita bisa klik. Nah, untuk authentication-nya itu kita pilih yang Anonymous karena kita itu tidak mengonfigurasi user mana yang bisa mengakses Samba 10 ini. Lalu kita bisa ke connect.
Nah, jika sudah menginstalnya, untuk melihat apa direktori yang sudah di-share, kita bisa menggunakan perintah smb client min L besar 10.10.10.3 lalu enter. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu untuk bisa mengaksesnya, kita bisa menginstal si Viewtails dengan perintah sudo apt install cifs Viewtails, lalu enter. Kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Nah, lalu saya akan membuat direktori yang akan menjadi wadah untuk Samba 10. Kita bisa mengetikkan perintah mkdir /folder 10 lalu enter. Nah, kita masuk materi yang ketiga, yaitu konfigurasi Samba read write. Di sini saya akan membuat direktori baru yang hanya bisa diakses oleh beberapa user dan bisa read dan write juga. Di sini saya sudah masuk ke server Ubuntu-nya dan juga sudah login ke root. Lalu saya akan membuat sebuah direktori baru, yaitu mkdir /samba 20 lalu enter. Setelah itu kita ke nano /etc /samba /smb.com lalu enter. Lalu kita pilih yang paling bawah. Nah, di bawah ini kita bisa ketikkan Samba Samba 20 lalu enter, tab add sama dengan Samba 20 enter, tab read on nano. Setelah itu kita bisa menyimpannya menggunakan ctrl+x lalu enter. Kita akan merestartnya menggunakan sistem ctl restart smbd enter. Lalu saya akan membuat user yang akan digunakan untuk klien itu bisa mengakses file Samba 20. Kita bisa ketikkan user1 enter. Lalu kita buat passwordnya dengan mengetikkan smb passwd min a user1 enter. Kita masukkan passwordnya lalu enter. Nah, setelah itu kita bisa ke Ubuntu client, lalu kita bisa pergi ke file, kita bisa ctrl+l, lalu kita bisa ketikkan. Nah, di sini sudah ada sampai 20-nya. Lalu kita bisa klik. Lalu kita bisa connect. Nah, di sini itu tidak akan bisa. Nah, di sini itu tidak akan bisa karena kita tidak melakukan konfigurasi yang voice only-nya itu yes. Jadi di sini saya akan pilih yang register. Untuk username-nya kita bisa gunakan user1. Lalu passwordnya kita 1-5 saja. Nah, di sini maka tidak akan ada file apapun karena kita belum mengkonfigurasi isi sampai 20-nya. Di sini saya akan coba membuat folder baru dengan klik kanan, lalu new folder, lalu kita beri nama new, lalu enter.
Nah, di sini permissionnya itu denied atau tidak diizinkan. Kita coba ke Ubuntu servernya, lalu kita bisa ketikkan ls min l slice, lalu enter. Nah, di sini itu kita tidak bisa melihat sampai 20 di bagian ordernya itu karena kita tidak ada mengakses. Jadi di sini saya akan menambahkan aksesnya itu dengan menggunakan perintah chmod 777 slice sampai 20, lalu kita enter. Nah, kita bisa ketikkan lagi perintah ls min l slice, enter. Nah, ini sampai 20 nya sudah terlihat bahwa sudah ada semua akses. Lalu kita bisa ke Ubuntu client lagi, kita cancel, lalu kita bisa klik kanan lagi, new folder, kita beri nama new, lalu create. Nah, di sini sudah ada foldernya ya teman-teman. Lalu saya akan mempraktikkan yang versi CLI-nya. Kita bisa ke router lebih dahulu. Di sini kita akan membuat direktori yang akan menerima file sharingnya menggunakan perintah mkdir / folder 20, lalu enter. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan ls min folder 20, enter. Nah, di sini itu kosong. Lalu di sini saya akan membuat file menggunakan perintah touch slice folder 20 slice, kita akan memberikan nama example.txt, lalu enter. Kita bisa mengeceknya menggunakan perintah. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu example.txt. Lalu kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mount sampai permanen. Di sini saya akan ketikkan sudo nano /etc /fs tab, lalu enter. Nah, kita ke bawah, lalu kita bisa ketikkan slice 2 10.10.10.3 slice sampai 10, lalu tab slice folder 10 tab 2 kali, cifs tab netdev. Lalu di bawahnya kita bisa ketikkan yang sama, slice 10.10.10.3 slice sampai 20, lalu tab 1 kali, folder 20 tab 2 kali, cifs, lalu tab lagi, netdev, username user 1, password 1 sampai 5, lalu lalu netdev. Nah, jika sudah, kita bisa menyimpannya menggunakan ctrl+x, lalu enter. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima atau materi yang terakhir, yaitu fix mount sampai permanen. Kita bisa login ke Ubuntu client-nya, lalu kita bisa mengetikkan sudo nano /etc /vesta. Lalu kita bisa mengetikkan di samba 10 ini passwd titik atas 2 lalu koma. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa menyimpannya menggunakan ctrl+x, lalu enter.
Nah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menontonnya sampai selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara, karena manusia tidak luput dari kesalahannya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.